jelas adalah resikonya kawan-kawan. Resikonya terlalu besar. Kita udah jelaskan perang 4 lawan 4-nya bakal jadi kayak gimana. Apalagi kalau mereka di counter tuh, kalau EVOS Divine maksain close combat, kuat mereka punya skill set di close combat, lu bayangin. Betul. Mereka punya Nero ada, Ignis juga ada, Saint dan juga Orion juga di bawah. Nah kali ini eksekusi bakal seperti apa King Godok? Lihat bagaimana tadi Dut sudah mulai masuk mode siluman ya kan. Coba untuk dibalaskan dengan ada Kremen juga yang mulai dibuka. Aimkat, satu tembakan masuk ke seorang Abai. Ray juga dapat satu tapi pembalasan. Dan Mal, sisa seorang diri kali ini. Akankah Mal bisa memberikan bala bantuan di momen yang tepat? Tembakan berhasil Mal. Nice. Memenangkan duel. Kali ini 2 lawan 1. Bahkan sempat lebar granat. Selesai juga di tangan seorang Aimkat. 1-0 untuk EVOS. Lihat pembagiannya aja nggak rapi menurut gue RRQ Kazu gitu. Nggak pada biasanya mereka setup tau nggak? Kelihatan kayak nggak siap secara setup. Jujur gue nggak bisa harusnya ngomong kayak gini gitu. Kayak apa yang mereka lakukan kelihatan banget mereka nggak matang pada akhirnya gitu. Dengan skill set yang menurut gue cukup berani dan eksekusi yang mereka lakukan itu nggak menunjukkan bahwa mereka memanfaatkan skill set yang mereka bawa. Dengan adanya clue, adanya kode, informasi udah akurat tapi Dutsa di tengah-tengah. Lu bayangin ada Maal juga yang tadi sempat menolong teman-temannya tapi gak bisa berbicara banyak pada akhirnya gitu. Betul, karena health point udah kekuras banyak. Nah eksekusi selanjutnya seperti apa? Karena tempatnya masih sama nih di Demise juga. Duts ditugaskan untuk menjadi tameng terdepan. Dia maju dari arah depan sana. Kocel sih bisa nyari informasi lagi. Dan pasif banget nih kedua tim ini. Dan gua rasa memang posisi dari EVOS Divine mereka juga harus tahu apa kira-kira yang akan dibangun oleh RRQ Kazu karena sedikit berbeda loh posisi yang diambil oleh RRQ. Pembagiannya tuh benar-benar luas banget. Dan yang gue tangkap adalah RRQ Kazu udah nguasain semua tempat. Kalau misalkan gak ada vision yang nutupin RRQ Kazu, EVOS sih susah buat bisa masuk. Iya, ini kalian bisa lihat kondisi dari senjatanya juga udah mulai kelihatan. G36 yang dipegang sama RRQ, ini pengennya mainnya itu jaraknya jauh banget. Berbanding terbalik sama Rasha dengan penggunaan PSS, so far bisa jauh lebih dekat lah. Aimgatnya udah mulai dapat karena serang Rans, ketahuan juga lagi itu. Tapi Mal, nice, masih bisa dapat satu kepala. Udah ada satu revive dari tim boosternya, tapi masih bisa berpindah tempat juga dengan penggunaan Santino. Rasha bakal coba untuk diincar, tembakan bakal coba dibuka dari jarak yang cukup jauh. Dan Rasha kali ini udah mulai terbaca. RRQ berhasil merupakan 1/1 dari EVOS 1 sama. Emang agak beda juga sih EVOS Divine, kelihatan banget mereka nahan loh. Dan mereka yang malah kepancing setup yang ada ataupun udah dibentuk sama RRQ Kazu. Seperti yang gue bilang tadi, kalau aja runsnya itu nggak kelihatan, RRQ bisa jauh lebih unggul. Dan untungnya masih dimenangin sama RRQ ketika Emgat tadi sempat maju ke depan. Dia pakai Orion, dia sadar marknya connect, udah connect ke satu player, dia incer. Tapi 1v1 situationnya kalah tuh si Emgat. Kalau Emgatnya menang mungkin masih bisa kebalik keadaannya. Sayangnya dia yang harus tumbang gitu kan. RRQ Kazu masih coba untuk menyusul ketertinggalannya. Gua cukup penasaran di command post akan seperti apa eksekusi dari RRQ. Karena kalau kita lihat juga EVOS Divine main seperti biasanya. Cyber airdrop udah mulai dimanfaatkan. Tapi lihat Emgat nyaris aja terjatuh Godok. Oke, mode Kreoman juga yang bakal coba dibuka. Nice banget Maal kali ini. Aim yang ngeri-ngeri banget RRQ udah mulai meningkat. Nah, ada satu pengincaran karena serang Maal. Itu harusnya udah tumbang duluan sebelum kepencet ya. Jadi dia pas pencet tumbang jadi pindah tetap tapi tetap tumbang juga. Harusnya masih bisa di revive tapi Dusa juga tumbang di area yang berbeda. Kali ini Rasha berhasil memenangkan duel. Maal coba untuk dilakukan ending terlebih dahulu tapi masih terhalang dengan ada tembok. Bahkan berhasil di revive juga dari serang Maal dengan ada yang mungkin tim booster yang dikirimkan. Menyisakan 3 orang. RRQ kali ini coba main dengan tempo selambat mungkin. Dan Kocel akan mencari informasi. Flame Mirage dapat informasi di area bawah. Udah mulai kebaca juga dari segi posisi karena adanya Aurora Vision yang nempel karena dirinya. Sisi kiri terbuka. Masih coba ditunggu, masih coba dinanti. Tapi masih belum ada tembakan yang coba untuk dia menang. Raze, MP5 chip 3. Sakit banget. Berhasil dapat karena seorang Rasha. Ras mulai masuk, mulai maju, mulai main agresif. Dan Kocel pun kandas kali ini. RRQ memimpin 2-1. Akhirnya RRQ udah mulai bangkit kembali dan ternyata meskipun kita sempat shock banget ya dengan skill set yang mereka bawa, ternyata working yang dengan mereka bawa dan juga mereka punya strategi gitu. Momen dimana menurut gue Rasha itu
berusaha buat nge-ending Maal, malah di dalam kempon dan kebantu sama tim booster tadi. Malah hidup lagi. Jadi dengan situasi 3 lawan 2 sih menurut gue juga kurang bagus ya untuk EVOS Divine. Apalagi acanya di situasi yang udah kebaca mutlak sama RRQ Kazu posisinya. Dan ditambah lagi dengan banyaknya kempon, menurut gue juga ini mempermudah RRQ Kazu untuk eksekusi sih. Seperti yang kita tahu ya, permainan jarak yang akan mengunggulkan mereka. Sedangkan kalau close combat ini, akankah RRQ masih bisa unggul, Kodok? Oke, Ray coba untuk nyamperin ke arah seorang Dus. Duel Oke. menang dari seorang Ray. Jelas menang, lo lihat itu ada Shane yang dipencet. Ray langsung dapat shield point juga. Dan dari seorang Dus, tadi sempat pakai Morse tapi gak terlalu berdampak. Mahal berpindah tempat, bakal coba ada seorang Kocel juga yang dikejar sama seorang Abai. Kali ini Abai nampaknya dapetin 1, tapi masih ada 2 lagi, Bay. Masih gak bisa dari seorang Abai kali ini untuk memenangkan duel. Tapi Rasya pelan-pelan lagi dari seorang Rasya akan menunggu momentum. Kelihatan? Dan kelihatan dari seorang Maal. Langsung coba ditembak apa yang juga dibuat pojok kali ini. Maal coba untuk ready. Masih bisa di revive, masih bisa di revive, masih bisa di revive. Dan gak sempat tampaknya. Serta sudah kelihatan juga dengan adanya Creoman. Selesai kali ini dari serang Abai. 2 sama. Itu dia 2 sama akhirnya. Seperti yang gue bilang tadi ya, kalau setupnya, kalau mereka di tempat yang terlalu banyak kempon-kempon kecil, menurut gue akan diuntungkan RRQ Kazu. Tapi RRQ-nya maksain fight juga tuh di dalam perahu Santa, sehingga membuat EVOS Divine punya keunggulan atas itu. Dan gue salut banget sama Rasya, meskipun dia punya mobilitas yang tinggi ya kalau udah di jarak dekat, tapi lu lihat sabarnya nyabar banget. Dia tuh ngumpet di balik tembok, dia nunggu satu player dari RRQ lewat yaitu Maal, karena harusnya dengan momen seperti itu Rasya tuh udah denger step, tinggal nunggu gimana Maalnya lengah. Dan situasinya Maal warasnya agak kurang juga menurut gue, dia gak ngelihat di bagian belakang ada lawan gitu kan, sehingga pada akhirnya agak sedikit berbeda. Dan kali ini udah mulai habis aja, hampir. Makin ngeri. Tapi hujan peluru dari atas, lihat bagaimana seorang Maal kali ini juga akan memberikan pembalasan terlebih dahulu. Ini dia RRQ kalau dapat high ground mereka berhasil diunggulkan. Tapi lihat bagaimana posisinya sekarang, misalkan 2 anggota saja, karena hanya I'm God saja yang tumbang, walaupun tadi sudah ada Crimson Crush, tapi tidak akan cukup juga untuk menahan gempuran dari sisi atas. Aduh, abainya tumbang di tangan seorang Ray. Kali ini Maal coba untuk memberikan tembakan. Ray masih bisa datang dia Kocel, selesai. RRQ harus mulai ketinggalan poin dan 3-2 kali ini. Ini kesusul banget sih menurut gua, udah nggak imbang pada akhirnya. Santa Katarina memang jadi jurang banget buat RRQ Kazu. Meskipun mereka setup dan tadi sempat unggul ya karena mereka sukses buat main jarak. Tapi lagi-lagi bisa gue bilang Rasyanya tuh bagus banget. Dia ditembak sama satu player dari RRQ. Tadi kalau nggak salah Dudes ditembak dari kejauhan. Kena damage nih setengah. Bagusnya dia langsung pindah. Karena sebetulnya reposition itu wajib setiap player menurut gua. Untuk bisa menghindari mark dari Moko player. Karena Moko itu selalu dipakai sama hampir semua player. That's why reposition harus dilakukan. Kalau enggak ya udah kebaca posisinya. Dengan informasi seakurat itu menurut gua kerugiannya berasa juga. Tapi Abai terjatuh ternyata. Aduh udah tumbang juga. Lihat bagaimana kondisi pertarungan nih bos. Langsung coba diratakan 1-1 kali ini. Memang ada apa yang terjatuh tapi nampaknya tidak cukup. Mal kali ini berada di garda terdepan. I'm God. Nice. 3 dapetin 1. Aryan gak sempat kepencet. Dia mau animasi. Freestyle dulu sambil ending. Meskipun dia tahu potensi menangnya tuh kecil gitu kan. Kecil. Karena RRQ susah. masih utuh 4 player, iya meskipun Abai keculik ya. Dan ini rumahnya gitu, refinery. Ditambah lagi gak banyak spot-spot kecil, spot-spot besar di dalam kempon maksud gue. Yang bisa dimanfaatkan oleh EVOS Divine untuk close combat sehingga mereka fight kepaksa banget buat main di jarak jauh. Dengan jarak seperti itu, ya udah tumbang 1 persatu dari EVOS Divine gak bisa berkutik lagi. Nah sekarang Bayfront, apakah permainan jarak akan mengunggulkan RRQ Kazu? Karena harusnya besar potensi RRQ bisa menang di Bayfront kali ini. Oke, kita bakal lihat apakah berhasil untuk menginisiasi dengan baik. Kelihatan dari seorang I'm God ya. Ternyata gue melihat RRQ ini emang bagus kalau mereka dipaksa main sendiri-sendiri. Udah main bebas aja lo, udah main bebas main sendiri-sendiri. Udah gak perlu lo ngasih informasi. Lo punya dapat dunia masing-masing ya. Punya dunia masing-masing. Lo lihat kondisinya, Ransnya udah terlalu jauh. Itu tadi Ransnya gak ngegas, dia masih nyari informasi. Abe juga masih coba untuk mencari informasi. Lo lihat Duce ada di mana? Duce ada di Bogor itu. Teman-temannya pada di Jakarta, Duce di Bogor. Jauh banget bro. Jauh banget bro.
Bro sendirian banget dari serang Dots. Tapi lihat belum ada gempuran lebih lanjut lagi, gempuran lebih jauh lagi. Rasha udah dibuat bonyok, tembakan dari jarak jauh membuahkan hasil yang cukup manis kali ini. Dan lihat bagaimana seorang Abai mencari informasi. Kelihatan Rey! Wow, masih bisa dapat satu kepala nggak serang Abai kali ini. Revive masih bisa dilakukan terlebih dahulu. Shane yang coba untuk dipencet dari serang Rey membuat dirinya cukup tebal kali ini. Tapi jelas harus masuk dalam zona yang sudah ditentukan. Karena sakit sekali. Kocel juga mulai menunggu. Kelihatan Rensha bakal coba untuk dihajar. Masih ada Flame Mirage yang bakal coba untuk dibuka terlebih dahulu. Namun Rey dan juga MK terjatuh. Rasha dan juga Maal tampil kali ini. Maal masih bisa memberikan beberapa damage. Akan coba untuk mencari celah lagi. Tapi 2 lawan 2. Rasha menumbangkan serang Abai. Dan Maal masih bisa melakukan revive terhadap satu orang Abai terlebih dahulu. Namun Rasha dibuat bonyok. Kocel coba untuk membadanin terlebih dahulu. Udah ada medkit tumpang dia di tengah serang Maal. Rasha juga harus tumpang. Maal tampil. Kali ini King Demon is back. Ini dia Maal. Gue suka banget kali ini berasa perlawanannya kan. Jadi balance tuh RRQ sama EVOS Divine. Tapi gue ngeliat momen di mana Kocel itu bisa banget loh buat nunggu RRQ itu nge-revive. Karena menurut gue ada celah tuh di situ, dia bisa nunggu, dia bisa nge-aim meskipun Flame Mirage udah dipakai dua-duanya. Udah habis tuh buat ngedobrak dan juga nyicil damage gitu kan. Tapi sayangnya Kocel memilih buat ke kanan dan gue kira dengan dia geser tempat, dia pindah target, bisa tuh eksekusi Dudes, dia yang tumbang. Sayang banget maksud gue. Padahal EVOS Divine bisa banget buat menang. Itu dia, tapi lihat Abai menangkan duel terhadap serang Rey. Mahal Aibgat juga bakal coba dibungkam kali ini. Wah, ini udah Dudes pakai sniper Morse, berarti 2 sniper ya dimainin sama Dudes dan juga Maal. Ransa sama Abai di depan makin nyaru lagi. Dapat karena serang Rasha. Berhasil seperti takedown kali ini. Dan RRQ mulai memimpin dengan ada 4 anggota EVOS. Masihkah bisa melakukan clutch kali ini? Tidak mudah untuk mereka. Tapi lihat bagaimana senjatanya juga udah gak mumpuni nih. VSS banyakin nih. Sedangkan dari RRQ udah 3 sniper. Ransa juga megang AWM. AMG bakal coba untuk diambil di area tengah. Nah, Dots kali ini masuk mode siluman. Langsung menghilang. Udah ada clue juga yang bakal coba dinyalakan. Kelihatan Kocel. Kamu kelihatan, kamu terbaca Kocel. Selesai. 5-3. RRQ memimpin. Itu dia match point untuk RRQ Kazu. Mahal. Lihat, seperti yang gue bilang, Bayfront tuh harusnya jadi keuntungan buat RRQ Kazu. Mereka fleksibel buat main jarak jauh. EVOS Divine mau main regroup kayak apa juga agak susah. Mereka buat bisa ngajak RRQ Kazu untuk close combat. Karena satu persatu player EVOS Divine keculik sih nggak berasa apa-apa jadinya. Mereka butuh 4-4-nya ada. At least sniper playernya ada, rasernya juga ada gitu kan. Tapi sayangnya eksekusi mereka nggak berhasil mereka lakukan karena RRQ Kazu di posisi yang benar-benar tidak tertebak. Gue nggak tahu apakah dengan dia bawa 2 skill aktif informasi itu juga salah satu cara mereka untuk menyelamatkan skill informasi dari EVOS Divine atau gimana. Karena pembagian dari RRQ sih menurut gue sangat tidak tertebak aja sih Dok. Iya di counter ya, semua skill informasinya diambil. Jadi EVOS gak bisa main secara barbar juga karena nggak tahu posisi lawannya juga gitu kan. Dan sekarang lihat posisi dari serang MGAT dibuat bonyok sekarat banget coba dibungkam kali ini berhasil seperti take down RRQ. Mulai semua bersih, Rasha sendirian mau kepada Adam 3-1 sama. Sesuai dugaan dan sesuai prediksi, ini akan menjadi match 2-1 untuk tim Indonesia. Berasa banget kayak dua-duanya kuat banget. Kenapa lu ketawa? 2-1. Iya. Seru. 2-1. Panjang. Kok ketawa sih Dok? Panjang, gak seru ya panjang. maksudnya ya? Apa sih? Oh kirain gak seru. Apa sih? Luar biasa tuh dapat semangat dari Bung Surya. Semangat. Makasih loh Bung. Makasih loh, semangat kita buat tontonan tim Indonesia ini. Karena berasa pada akhirnya dan gue baru menyadari Dok. Dengan skill set yang dibawa sama RRQ Kazu. Ya.